Apakah ini satu terobosan bagi QJ Motor untuk dobrak pasar industri roda 2 untuk kasih masuk matic tapi sisi besar? Matic tapi bisa manual tapi matic gitu kasarnya. Iya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kan nggak semua orang bisa naik motor kopling. Iya. Tapi pengen naik motor yang bentuknya yang kopling-koplingan juga gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya Karena AMT secara desain lebih menarik sih. Iya, especially juga kadang-kadang ada teman-teman yang dari kaum perempuan pengen naik motor yang kopling, ada yang nggak bisa gitu. Iya. Bukan semua nggak bisa, tapi ada Saya yang nggak bisa. contohnya. Oke. Nah, si AMT ini dia membantu menjembatani itu. Nah, smart system ini seperti apa nih, Mas? Nah, Bisa smart systemnya dielaborasi? sendiri tuh sebenarnya ini jadi kayak motor pintar. Motor pintar. Jadi salah satu saya contoh paling gampang ya, ini ada 82 fitur sebenarnya. Tapi paling gampang misalkan nih kayak ada voice command, Oh, ada Facebook-nya? ada voice command-nya, navigasi bisa di layar, bukan di handphone. Jadi nggak perlu pasang stand lagi nih. Gmaps nggak perlu. Nggak harus Betul. di connecting dengan smartphone ya berarti ya? Di-connect dengan smartphone, tapi dia langsung terintegrasi di layar. Bukan naruh smartphone lagi di Pakai cara gurita, lagi tuh. pakai gurita. Betul. Halo Sobat Autotech, balik lagi di Autotech Podcast yang bahas soal teknologi dan juga otomotif bersama narasumber yang kompeten pastinya. Dan saya Nova Zakwan bersama rekan saya. Raisa Radia, Autotech, teknologi jalan terus, ngegas tanpa batas. Dan hari ini kita udah kedatangan narasumber yang kompeten tentunya. Dan kompeten ini di bidang roda 2, Nova. Yes, betul. Karena memang kalau bicara roda 2 ya, ini di jalan Jakarta masih mendominasi kendaraan roda 2. Benar, karena sebenarnya lebih praktis memang. Langsung kita sambut narasumber kita ada Mas Andro. Hey, Head thank you. Marketing of QJ Motor. Thank you. Apa kabarnya nih? Baik, cukup panas ya sebelum sini. Oke. Iya, oke. Mas Andro, ini kita mau tahu kalau QJ Motor sendiri itu ingin membangun citra yang seperti apa sih di Indonesia ini? Oke. Sebelumnya sih kalau saya lihat ya dari QJ Motor sendiri kita lebih ingin membuild citra di mana kita sangat bisa dipercaya oleh khalayak umum di Indonesia. Karena memang kalau kita berkaca dari yang terjadi di masa-masa sebelumnya adalah sebuah challenge bagi merek-merek yang berasal dari China untuk mendapatkan gain trust dari masyarakat di Indonesia. So basically ya itu yang citra itu yang sedang kita bangun. Bagaimana kita menjadi satu penyedia sepeda motor yang trustworthy buat pasar di Indonesia. Oke, untuk brand image-nya sendiri kita bilang ya. Ini strategi apa yang digarap sama QJ Motor dalam jangka 5 tahun ke depan atau beberapa tahun ke depannya? Strategi yang digarap untuk membangun brand image ya, Iya. dan brand trust-nya juga di Indonesia. Pertama, kita adalah satu-satunya motor dari China yang punya factory di Indonesia. Iya. Dan setelah itu kita juga menyediakan berbagai macam suku cadang juga, sehingga dengan ada factory itu kan membantu sekali nih. Betul. Secara lead time, secara cost-nya, itu membantu ketersediaan di Indonesia, dan itu harusnya bisa menjadi satu menjadi suatu hal yang baik di mata untuk market di Indonesia. Dan selain itu juga kita senantiasa mengembangkan untuk after sales kita di daerah-daerah juga, di mana kita tempatkan ada dealer di situ juga harus ada after sales-nya juga. Oh ya, karena memang kalau kita bicara soal suku cadang gitu ya, atau spare part lah, ini memang menjadi salah satu indikator bagi konsumen untuk bisa menimbulkan rasa percaya. Iya, betul, Karena kalau misalnya kita rusak, ini gimana spare partnya? Oh ada, udah deket kok di Indonesia betul. ada. Ya itu kan, bener. Tinggal ambil di gudang, ada. Gitu. Nah, tapi kenapa Indonesia bisa jadi pasar yang strategis, dan Mas Andro sendiri ngelihat gimana sih potensi pasar di Indonesia ini ke depannya? Kalau kita bicara potensi market di Indonesia tuh sangat luar biasa ya. Mungkin teman-teman juga tahu di Indonesia tuh hampir mungkin 90% mungkin orang menggunakan sepeda motor untuk daily basis. Yes. Selain dari transportasi umum juga. Yeah. Nah, dan itu juga didukung oleh data-data di mana kita juga melihat market di Indonesia tuh setiap tahunnya sampai jutaan motor yang laku di Indonesia dari berbagai macam brand. Nah,
itu membuka peluang besar, potensi besar di mana kita bisa masuk dan coba menjajaki, memberikan warna baru juga di dalam industri sepeda motor di Indonesia. Oke, ini terkait USP. USP, Kita ini tahu selling ini, point. ini industri otomotif sudah semakin berkembang. Betul. Di tengah harga BBM yang naik, muncullah motor listrik. Muncullah motor Nah, listrik. bagaimana QJ Motor ini bisa menyiasati hal tersebut? Oke, that's interesting question sih sebenarnya. EV dan combustion engine. Iya. Biasanya kita bisa fight dua itu ya. Ada hal yang EV tidak pernah punya, yaitu adalah sound. Setuju. Nah, setuju Kita kan? dicari. Itu dicari, salah satunya. Kalau kadang kita naik motor EV atau mobil EV pun nyala mesin kita nggak tahu. Iya. Ini udah nyala belum dan sebagainya. Tapi kalau motor atau mobil yang menggunakan combustion engine, ada suara yang itu nggak bisa diubah. Maksudnya nggak bisa didapatkan di Setuju. sini. Sensasi Sensasi pengalaman, berkendaranya tuh feel-nya beda. beda. Beda banget. Ya, apalagi kalau bicara soal moge. Iya, betul. Kayak kalau misalkan cc gede itu nggak ada ngeblar-ngeblarannya kayak Betul. kurang nih gitu kan. Kayaknya kalau EV digas, ya kosong aja gitu. Nggak ada suaranya gitu. Senyap. Dari semua segmennya yang QJ Motor punya, dari cruiser, terus juga ada adventure ya. Betul. Scooter dan Sport. sport. Itu yang paling diminati sama masyarakat Indonesia tuh yang mana? Kalau yang paling mati sekarang kita masih ada di adventure dan masih ada di cruiser. Jadi kalau di adventure sendiri kan ada Torino 250 DX yang baru di launching pada saat IMS kemarin. Oke. Dan juga ada di segmen cruiser, yaitu ada SRV series, Libero, itu semua ada di cruiser series. Dan juga di cruiser kita juga ada yang menggunakan teknologi AMT itu. Gitu. Mungkin teman-teman udah pernah tahu. Oke. Iya, ini satu hal yang unik juga sih karena Iya, betul. biasanya kita kalau bicara soal moge gitu ya, yang cc-nya besar, biasanya kita pakai manual. Manual, Gitu, bener-bener Bang. manual ya, kopling manual ya. Nah, iya, ini apakah ini satu terobosan bagi QJ Motor untuk dobrak pasar industri roda 2 untuk kasih masuk Matic tapi cc besar? Matic tapi bisa manual tapi Matic gitu kasarnya. Iya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kan nggak semua orang bisa naik motor kopling. Iya. Tapi pengen naik motor yang bentuknya yang kopling-koplingan juga gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya Karena AMT secara desain lebih menarik sih. ya, especially juga kadang-kadang ada teman-teman yang dari kaum perempuan pengen naik motor yang kopling, ada yang nggak bisa gitu. Iya. Bukan semua nggak bisa, tapi ada Saya yang nggak bisa. contohnya. Oke. Nah, si AMT ini dia membantu menjembatani itu. Jadi memudahkan untuk orang-orang yang memang tidak bisa menggunakan kopling, tapi bisa menikmati kendaraan yang bentuknya biasanya seperti motor-motor yang menggunakan kopling. Dan juga kalau kita sadari nih, kalau lagi Jakarta kan kota macet ya. Betul. Kalau kopling terus pegel Pak tangan Pak. Terus Foramnya gede nanti. Tapi kan Gitu. mungkin AMT ini belum terlalu umum ya di Betul. Indonesia. Gimana sih caranya QJ Motor untuk mengedukasi pasar yang ada di Indonesia ini? Nah, sebenarnya cara mengedukasinya paling mudah adalah kita mencoba engage dengan beberapa komunitas juga. Dan kalau bisa, semua komunitas ini bisa mengerti tentang AMT ini seperti apa sih teknologinya. Karena kalau kita ada pepatah kan, tak kenal maka tak sayang juga. Dan orang tuh selalu pasti takut sesuatu yang mereka nggak familiar. Iya. Nah, ketika kita menunjukkan hal ini kepada teman-teman yang komunitas ataupun orang-orang yang biasa menggunakan motor kopling, memang beberapa masih menyukai fitur kopling. Tetapi ada yang bilang, oh ini lebih simpel ya. Apalagi untuk touring jarak jauh, nggak capek. Karena nggak perlu constantly kopling-koplingan. Oh iya. Gitu. Nah, kalau lebih untuk si komunitas sendiri, ini memang QJ Motor tuh mengadakannya sendiri atau memang dari buyer to buyer atau konsumen to konsumen? Ada yang kita adakan sendiri, Ya. itu namanya QJ Riders. Oke. Tetapi juga ada teman-teman yang lain di luar sana yang secara multi brand dan juga memang kita tap in aja ke mereka. Kita mau engage semua karena semua teman lah. Di jalanan semua pasti jadi teman. Oh, Gitu. iya, setuju. Brotherhood. Nah, kalau misalnya kita bicara soal moge lagi-lagi nih, ini kan mungkin masyarakat Indonesia terkait moge ini sudah makin merebak dan segala jenis motor tadi memang sudah disebutin kayak cruiser, terus juga tadi ada yang adventure, itu kan yang jadi dominan. Apakah nanti di segmen sport akan dibuka dobrakan baru dari QJ Motor? Aduh, pertanyaannya agak mengulik-ngulik nih. Tapi memang ada rencana. Kalau misalnya Ada untuk di segmen moge-moge kan
kita juga line up-nya sekarang ada 3 ya kalau untuk moge ya. Jadi nggak cuma murni di sport aja. Iya, iya. Di sport ini kita emang ada SRK 800. Di segmen adventure tuh ada juga Torino 700. Oke. Dan untuk cruiser-nya pun ada di SRV 600. Nah, jadi untuk kedepannya, untuk sekarang sih line up moge kita baru segitu. Tapi sangat mungkin ke depan kita coba berikan alternatif opsi lain yang sekiranya bisa lebih diterima oleh masyarakat di Indonesia. Kalau QJ Motor sendiri melihat preferensi masyarakat Indonesia tuh seperti apa sih? Preferensi dalam hal pemilihan sepeda motor. Iya. Kalau dari dulu saya selalu punya pemetaan customer itu atau pemetaan pasar itu seperti gini. Ada orang yang menggunakan sepeda motor untuk mereka day to day. Ada yang mereka menggunakan sepeda motor untuk hobi. Dan ini dua hal yang totally berbeda. Nah, kalau di Indonesia sendiri dari QJ kita melihat memang pangsa pasar yang membutuhkan motor di segmen day to day ini memang pasti paling besar. Karena yang untuk segmen yang second ini, yang secondary ini, yang mereka paksa hobi, itu memang tidak sebesar di segmen yang pertama. Jadi memang fokusnya memang nanti ke depan akan difokuskan untuk ke segmen day to day. Oke, ini kita beralih ke desain, Mas Andro. Desain, oke. Ya. Kalau bicara desain ini kan setiap brand pasti punya apa ya? Ciri khas. Identitas, ciri khas. Identitas. Nah, kalau QJ Motor sendiri ada nggak sih kayak desain yang diterapkan, misalkan di kelas cruiser pasti kalau misalkan motor cruisernya QJ pasti akan seperti ini dibentuknya kurang lebih. Ada nggak kira-kira? Sebenarnya sih kalau saya lihat belum ada yang spesial, dan berarti kayak spesifik harus bentuknya seperti ini enggak, karena memang ada berbagai macam desain yang berbeda. Bahkan di tiap line up-nya mempunyai keunikannya masing-masing. Oh, Gitu. itu USP-nya dari QJ gitu. Betul. Terus gimana sih caranya QJ Motor ini biar orang-orang Indonesia atau pasar Indonesia tuh semakin kenal dengan QJ Motor sendiri? Apakah semakin mendekatkan diri ke komunitas-komunitas GK atau ada strategi-strategi khusus kan? Oke, kalau strategi khusus gimana kita mendekatkan diri terhadap market di Indonesia? Pertama, saya dengan tim semua, kita lebih fokusnya untuk satu pengembangan channel dulu. Karena pengembangan channel ini di mana itu tidak hanya penjualan saja, tapi baik lagi untuk meliputi penjualan, spare part dan servis. Nah, dengan demikian kita bisa menggapai market-market di mana di luar pulau, bahkan nggak cuma di Pulau Jawa. Dan yang kedua, memang kita juga ikut berpartisipasi aktif juga untuk berbagai macam event pameran lah, untuk pameran otomotif maupun pameran umum seperti di tempat kita sekarang ini. Nah, dan di sisi lain juga kita banyak tap in kepada community lokal di Indonesia, dan juga kalau ke depan kita pengen banget nih bisa lebih siapa tahu bisa ada kesempatan masuk ke government juga. Oke. Why not? Karena itu kan bisa jadi pemilihan yang baik untuk kita semua. Oke, tadi sempat ngomong spare part sedikit. Ini tadi kita sebelum kita mulai kita sempat bahas terkait kepercayaan masyarakat atau konsumen lah ya. Kalau misalkan konsumen ini percaya ketika memang sudah ada spare part yang ada di daerah yang ditempati gitu kan. Ada pabrikan lokalnya. Ada pabrikan. Kalau misalkan dari QJ Motor sudah ada pabrik di Indonesia belum? Sudah ada, sorry? Pabrik di Indonesia? Sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Berarti dijamin kalau misalkan kita mau servis atau apapun aman. Yes. Oke. Parts availability-nya sudah ready. Kalau boleh tahu di kota mana? Mas Andro? Cikarang. Oh, di Cikarang. Begitu Cikarang, ada di Cikarang. Betul. Kalau untuk service center? Service center ada berbagai macam, karena ya tadi itu dealer, mereka mencakup juga dengan service dan juga spare part. Oh. Jadi tersebar dengan, ada sekarang sih masih 22 channel ya. Oke. Itu sekarang 22 channel, ada di Pulau Jawa, di Sulawesi, ada di Sumatera, ada di Kalimantan juga. Oh, udah ambil di semua pulau ya? Bali pun juga ada ya. Oh. Sudah merambah ke daerah-daerah Indonesia Timur juga. Oke, kalau masalah spare part ini semua lini motor sudah ada kan? Sudah. Termasuk yang cc besar juga? CC besar juga sudah, tetapi memang tidak semua langsung dibikin ready di sini. Oh, Karena gitu? kan ada kapasitas produksi, Iya. dan juga kalau untuk spare part yang memang butuh khusus didatangkan dari sana, ya kita harus pesan langsung ke China. Oh. Pabrikan langsung. Oh gitu. Tapi tetap kita bantu. Kalau bicara soal jangka waktu kayak itu berarti Indian berarti ya? Ada yang memang perlu di India, tapi nggak banyak. semua, ya. Yang slow moving banget, yang jarang-jarang. Biasanya jangka waktu berapa lama Pak? Paling 1 bulan, 2 bulan juga sudah oke. Karena misalnya contoh gini, yang kita nggak stok ya biar nggak salah kaprah, Iya, iya. kan jarang banget kita
sampai harus ganti engine block nih. Iya, Nah, benar. nggak mungkin di stok di sini juga karena engine block itu benar-benar Iya, iya. udah masif banget kalau terjadi sesuatu. Iya, itu jarang juga sih kita juga stok. Oh, oke. Gimana caranya QJ Motor beradaptasi sama efisiensi produksi lokal? Efisiensi produksi lokal. Kalau untuk sekarang kita kan mencoba memenuhi TKDN. Tahu di Indonesia nih, factory ini kan salah satunya syarat-syarat untuk kita bisa pemasaran juga itu adalah TKDN kan. Nah itu kita apapun regulasi dari pemerintah kita pasti coba penuhi. Gitu sih. Berarti ini kalau bicara soal servis, spare part segala macam, kayaknya nggak usah diraguin lagi. Tidak perlu Ya, diragukan aman lagi. lah ya. Banyak, ya nggak? Jadi nggak perlu Betul. khawatir lah gitu kan. Kalau misalkan ada trouble gitu kan, tinggal datang ke service center. Kalaupun ada spare part yang diganti, tinggal diluncurin udah jadi gitu. Betul, Nah betul. ini terkait tadi komunitas, Mas Andro. Kalau misalkan komunitas sendiri ini bagaimana caranya dari QJ Motor ini merangkul komunitas? Karena tadi sempat juga ada yang dikombinasikan dengan brand-brand lain, betul? Betul. Sesama motor gitu. Nah itu gimana cara bisa ngebaur itu? Gimana dari QJ Nah, Motor? kalau misalkan cara membaur sebenarnya memang kalau misalkan kita dari sebagai penjual kita datang langsung mau join dong itu kan agak aneh. Biasanya teman-teman yang udah pernah main motor dan mereka sudah tergabung di komunitas, Iya. mereka beli QJ, akhirnya mereka sendirian bawa itu ke dalam komunitas mereka masing-masing. Oke. Nah, ketika saat itu kita misalkan katakanlah Pak Naufal sudah punya komunitas motor dan kebetulan jadi pembeli di QJ Motor. Ketika Bapak mau ikut main ke teman-teman di komunitas, kita bisa nawarin, boleh nggak kita join bareng? Kita main bareng dong ke sana, sekali Iya, kenal-kenalan dulu gitu. Iya. Dari sana kan baru mulai, oh ini motornya Berarti QJ lebih ke ya. word of mouth ya? Betul. Nah, jadi kita makanya- bareng-bareng engage ke sana. Jadi secara nggak langsung memang itu udah diterapin di semua brand pastinya ya dengan Semua cara brand. seperti itu ya. Dan yang memang seberapa efektif mulut ke mulut Iya. soal pengenalan atau edukasi brand. Karena kan Nah. mungkin ada yang beberapa yang tetap skeptis ya. sama- Iya. Nah, betul. Seperti yang tadi saya bilang bahwa pertama nih kan QJ kita sedang membangun trust di Indonesia nih. Kalau misalkan kita bilang, oh motor saya terbaik karena kan kamu yang jualan, kami sih selalu begitu kan. Iya, Saya iya. tawarin nih, bro mau beli motor nggak? Motor apa QJ? Bagus karena lo yang jualan, saya begitu. Tapi berbeda ketika itu terjadi di word of mouth. Kalau misalkan saya sebagai customer, saya bawa main ke rumahnya Mas Naufal nih. Bro, gue baru beli motor. Oke, motor apa? QJ. Emang enak? Enak, so far oke. Servis jalan, parts ready. Jadi lebih percaya nggak? Karena Iya. kan based on user experience. Gitu. Cobain deh. Gitu. Nah, coba aja deh, apa mengenai servisnya deh gitu kan. Benar-benar. Dan selain tadi untuk menjaga komunitas supaya bisa mengedukasi soal brand, Ya. ada engagement yang dilakukan lagi nggak dari QJ Motor? Yang sepanjang tahun 2026 ini. Ah, Engagementnya biasa kalau misalnya mereka ada mau event atau apa yang bisa kita support, kita pasti akan support. Selama itu masih, ya pasti kita menyanggupi gitu ya. Untuk mereka butuh support apakah butuh logistik, atau butuh untuk apapun itu makan kah, atau apa kan juga bisa. Kita support di berbagai macam hal. Oke. Kalau target pencapaian, mungkin target market di tahun ini kira-kira seperti apa? Target penjualan. Iya. Target penjualan itu dari internal kami untuk sekarang belum muluk-muluk baru mengejar angka 24.000 untuk tahun ini. Karena kita masih baru ya, oh, masuk di Indonesia tahun berapa? 2025 Oh, 2005. Itu launching di Jakarta. Jakarta. Di Jakarta. Event apa tuh? Oh, waktu itu saya belum bergabung jadi saya belum tahu persisnya. Tapi 2025 for sure. 2025. Ya, itu baru kita masuk di Indonesia. Oh. Dan sejauh ini progresnya cukup baik. Membaik. Atau gimana? Ada terjadi pertumbuhan penjualan yang baik dibandingkan dengan tahun lalu. Siap. Ya, ditambah tahun ini kan kita baru munculkan motor Torino, di mana motor itu kan segmen adventure, ternyata itu menjadi salah satu daya tarik tersendiri buat orang-orang di Indonesia. Oh. Betul. Torino tadi berapa cc? Torino 250 cc, ada 250 dan 700. Oh, 700. Betul. Mas Andro udah pernah nyoba belum? Yang 700 belum, Belum. 700 belum, yang 250 udah. Gimana Mas, boleh ceritain nggak? Experience-nya? Oke, kalau personally ya, kalau Iya. experience-nya tuh di 250 sendiri, kalau buat main harian oke juga. Oke. Tetapi memang kalau dipakai untuk commuting day by day,
memang kurang pas. Karena kan itu motor untuk jalan-jalan, untuk long haul touring. Iya. Bukan tuh kayak kantor pakai itu deh. Agak nggak pas aja sih sebenarnya. Itu berarti motor adventure ya? Adventure tapi dia dual purpose. Bisa di segmen di jalanan yang mungkin tidak begitu baik, tetapi bisa juga di campur jalanan aspal. Berarti dia agak tinggi. Betul, agak tinggi. Nah, emang nggak cocok kalau misalkan dipakai di kota, karena kan kita sering macet-macetan kan. Bolak Betul. turun, Kurang pas, makanya saya bilang kurang panjang, pas. iya tinggi gitu. Nah, kalau misalkan untuk di dalam kota, dari Mas Andro sendiri, Kijang Motor itu yang cocok, performa oke, terus di bawah macet-macetan juga oke, di bawah kebut juga oke di kota. Di kota, kalau saya pribadi saya lebih ke Ford 250 ya. Kenapa Kalau tuh? Ford, ada Ford 180 dan ada Ford 250. Kenapa? Karena memang secara dipakai enak. Oke. Tapi enak kan relatif nih. Jadi mending teman-teman coba juga. Karena saya nggak bisa jelasin. Nggak bisa diceritakan kayak enaknya kenapa? Ya karena dia emang tarikannya smooth. Terus juga dia untuk diajak jalan bisa menyediakan bagasi yang cukup besar. Dan itu bisa muat banyak. Helmnya juga bisa, misalnya kayak masukin helm. Atau itu lebih nyaman untuk kita. Oh ya, biasanya kalau misalkan motor kopling juga minusnya tuh nggak ada bagasi. Betul. Iya. Taruh, misalkan kita taruh jaket di Di dalam. belakang biasanya. Betul. Itu jujur merusak pemandangan. Betul kan, kayak zaman dulu motornya kan. Nah, dan memang kalau misalnya kita bilang kerja, kan kita pasti bawa barang, bawa tas, atau mungkin bawa Jas baju hujan. ganti, jas hujan, nah itu dimasukin dalam bagasi. Nah, kalau untuk day by day nih, menurut Mas Andro dari QJ Motor, segmen-segmen yang dipunya itu paling cocok yang mana? Kalau saya tadi di Ford 180 ataupun Ford 250. Kalau skuter. Skuter Itu dia. skuter. Oh, itu skuter. Itu skuter. Itu skuter. Skuter. Berapa tadi cc-nya? 180 Sama dan 250. 250. 250 cc. Oke. Nah, cocok banget berarti kan? Cocok. Kalau pakai di dalam kota tuh skuteran, iya nggak? Iyalah, dalam kota skuteran lebih paling pas lah. Paling enteng kan? Iya. Kalau boleh tahu dia sebesar apa sih kalau skuter si Ford tadi itu? Sebesar Kalau dibawa slap slip macet masih oke, nggak? masih oke. Dia tidak terlalu lebar, jadi masih bisa agile juga untuk ya nyelip masih oke. Cuma kalau emang udah padat berhenti ya no choice. Apa boleh berhenti, iya, Semua juga berhenti kalau itu. Nah, ini terkait apa namanya konsumsi bahan bakar. Oke, Yang jadi irit pertimbangan masyarakat Indonesia adalah bahan kebanyakan- bakar yang naik belakangan ini. Jadi pasti mereka akan prefer yang irit nih. yang iya. efisien gitu. Gimana Mas Andro? Ya irit atau enggak kalau dari zaman dulu lebih dari bagaimana cara kita berkendara juga kan. Ada yang memang terlalu cepat dalam buka tutup gas. Tetapi untuk QJ sendiri itu udah bisa di atas 120 lah. 1/20 itu udah pasti dapat. 1 Karena ini banding 20. mengingat cc-nya lebih besar ya Oh. dibandingkan motor-motor yang lain. Iya. Nah, biasanya ini kalau si QJ motor ini ada yang pakai ron di bawah 92 nggak? Oh enggak, kalau ini kebetulan kita ada kompresinya tinggi, berarti kita pakai di Pertamax. Oh, ron 92 semua berarti. Oh, gitu. Nah, untuk perawatan. Mas Perawatan? Andro, perawatan dari motor. Kita bahas yang jadi hobi dari masyarakat Indonesia aja, kayak di kelas cruiser sama kelas adventure tadi. Untuk perawatannya, bagi teman-teman yang punya minat ya untuk beli motor yang adventure dan juga cruiser, ini perawatan seperti apakah sama dengan motor-motor biasa? Sama aja sih sama kayak motor-motor biasa. Tapi kan misalkan kalau motor-motor adventure dan memang sampai dibawa ke medan yang cukup berlumpur dan lain sebagainya, ya mungkin pencuciannya saja harus bersih. Karena kalau enggak kan ya bisa nempel kan, lumpur lama-lama. Harus cuci aja bersih. Itu selain itu sih nggak ada sih. Oke. Nggak ada special treatment ya. Oke, ini kita masuk ke kelas cruiser. Kalau kelas cruiser, cruiser, ini, oke. ya, yang jadi favorit apa Mas Andro? Ada Libero sama Libero. SRV 250. Oke, Libero dulu kita bahas. Iya, Libero itu gambarannya seperti apa? dan Libero. berapa cc dia? 250 cc Oh, 250. dan dia itu AMT. Oke, Iya. ini dia andalannya berarti ya. Itu andalannya. Jadi memang cukup nyaman juga dipakai untuk harian. Sehingga dia nggak perlu capek ngopling kan. Duduk manis, gas. Oke, Libero. Terus satu lagi tadi ada? Ada SRV 250. Nah itu bisa digunakan manual. Oke. Kita ke Libero tadi kalau OTR Jakarta, dia di angka berapa Mas? Di Jakarta di angka 72 juta XXX. 72 juta. XXX. Yang satu lagi si 60 XXX. 60 SSX. Oh, 6 XXX. Pokoknya kepala 6 dan kepala 7. ya harganya cukup ini ya, cukup Kompetitif. bersaing. Iya, dengan brand-brand lain kalau aku lihat nih. Turino 52. Turino 52.
Itu Torino yang 250. Ya kalau Torino 752 dari berapa? mana? 700 berapa? 700? Di 200. Oh 200. Oh, oke. Gimana Nat? Gimana ya? Coba dulu, kita coba dulu. Oke, nanti kita coba dulu. Iya. Nah, kedepannya kira-kira akan ada kejutan terdekat nggak nih yang akan diberikan oleh QJ Motor? Mungkin event terdekat atau ada inovasi terbaru nggak yang akan dimunculkan oleh QJ Motor? Kalau untuk sekarang mungkin kita masih fokusnya bukan memberikan kejutan tapi lebih ke bagaimana kita mengedukasi teknologi-teknologi yang kita sudah punya untuk di market ini mereka bisa lebih mengerti dan ketika orang mengerti harapannya mereka jadi lebih percaya. Nah, kalau kejutan-kejutannya yang memang mungkin bukan di tahun ini tapi lebih ke tahun depan sih. Oke. Memang ada beberapa yang kita coba sedang R&D kan. Apakah ini bisa atau tidak kan itu harus perlu banyak tahap pengujian. R&D ini bagian dari teknologinya atau produk baru? Semua. Semua. Oh, semuanya. Oke. Nah tadi sempat menarik bahas soal teknologi. Nah, Kalau di apalagi? QJ Motor teknologinya yang jadi USP apa, Mas Andro? Kita tuh ada di AMT. AMT yang tadi ya. AMT tadi AMT, itu pertama, ya, kita AMT. tahu. Dan kedua ada smart system. Nah, smart system ini seperti apa nih, Mas? Nah, Bisa smart systemnya dielaborate? sendiri tuh sebenarnya ini jadi kayak motor pintar. Motor pintar. Jadi salah satu saya contoh paling gampang ya ini ada 82 fitur sebenarnya. Tapi paling gampang misalkan nih kayak ada voice command, Oh, ada face command-nya? ada voice command-nya, navigasi bisa di layar, bukan di handphone. Jadi nggak perlu pasang stand lagi nih. G-Maps nggak perlu. Nggak harus berarti. di connecting dengan smartphone ya berarti ya? Di-connect dengan smartphone, tapi dia langsung terintegrasi di layar. Bukan naruh smartphone lagi di Pakai cara gurita, gitu, pakai gurita. betul. Terus juga ada easy ride di Jalan mana pakai gurita. ya easy ride di mana kita misalkan duduk langsung mesin bisa nyala, langsung siap jalan. Oh, Banyak oke. banget. Kalau dijelasin di sini kan jadi satu sesi nanti. Oh, nah kalau untuk setiap motor ini apakah sudah keyless semua atau masih pakai kunci kontak deh? Ada yang keyless, ada yang cuci kontak. Ada yang keyless. Dan untuk yang CC besar, mostly dia pakai keyless atau? Ada yang kunci kontak juga. Oh, kunci kontak seperti itu. Nah, Tapi justru menarik banget ya, sampai ada 82 fitur gitu. Iya. Banyak banget. Banyak Ah. banget. nah untuk si smart system ini selain tadi, kalau ini boleh dijelasin nggak yang soal tadi ketika duduk langsung iya, mesin betul. nyala? Gimana Jadi kita- ceritanya Mas Andro? Itu Ada ada motor sensornya apa gitu? ada sensornya dong. Oh, oke. Ada sensornya dan itu kuncinya di handphone. Itu kayak bisa keyless itu di Banyak handphone. aplikasi berarti? Ya. Handphonenya jadi kunci soalnya. Handphonenya mendekat, kita duduk, udah nyala. Oh, Siap jalan. kalau start motor dari aplikasi bisa? Wah, itu belum. Itu belum. Dia cuma Akankah duduk. ada pengembangan ke sana? Nah, itu lagi kan pengembangan nih ya. Ah. Jadi ketika mungkin hari ini kita bicara belum ada, tapi ke depan bisa jadi itu jadi fitur yang ditambahkan. Bisa jadi sih buat next Cuma kalau motor lagi berhenti dinyalain agak serem juga kan sih. Lagi kita nggak didudukin nyala sendiri kan rawan ya. Iya, Makanya iya, kita nggak nyalain begitu tuh. Kita duduk kalau nyala. Tapi kalau untuk Geometer sendiri, apakah akan tetap pada brand image-nya di motor konvensional atau akan ada rencana menuju ke EV? Kalau itu Rencana. saya belum bisa jawab ya, karena memang belum ada message tertentu yang nyampe ke kami dari pihak juga di China juga. Tetapi for now kita akan fokus dulu dengan apa yang kita punya sekarang line-up-nya. Oke, nah ini terkait, biasanya kalau kita main motor ini ada yang suka modifikasi atau apa. Nah, kalau dari Geometer sendiri, ada nggak sih spare part yang kayak aksesoris itu atau yang di Aftermarket-nya ya? Iya itu ada. Kalau dari kita itu secara teknis di China-nya ada, tetapi kalau misalkan di luaran itu pun kita juga bisa melakukan modif sendiri sih. Jadi nggak harus OEM dari QJ Motor. Karena kalau begitu kan kita terbatas jadinya. Tapi untuk di luar itu banyak sekali teman-teman brand aftermarket yang bisa dieksplor. Dan Mau itu knalpot, apa tuh ada semua. Oh gitu. Biasanya dari mulut komunitas juga gitu. Betul, mereka ada yang, "Oh, ini cocok ya? Cocok. Ini masuk nggak mountingnya? Masuk, gitu-gitu. Biasanya yang paling jadi favorit kalau misalnya aksesoris di bagian apa, Sandro? Knalpot ya? Kalau motorsport knalpot. Jadi memang beda-beda benar. Kalau motorsport lebih ke knalpot. Kalau misalnya kita motor cruiser, tas-tasan. Di belakang ya? Ya, tas-tasan gini kan. Kalau motor touring, box-boxan. Oh iya. Nah, benar-benar. beda dong. Iya, Itu iya. benar-benar semua. Oh. Gitu. Kalau dari segi keselamatan nih, gimana sih QJ Motor ini biar konsumen tuh ngerasa safety saat berkendara? Safety saat berkendara, kalau itu fitur yang sebenarnya bukan fitur khusus QJ, tapi teman-teman di motor juga ada namanya fitur ABS.
Dimana iya, kalau ABS. pengereman mendadak tuh ban tidak mengunci. Nah, Iya, jadi iya. itu salah satu hal yang sangat bisa dipergunakan kalau kondisi-kondisi yang darurat lah kasarnya. Harus bergerak mendadak, nggak nyelip, nggak sampai jatuh gitu. Iya. Oh, Dan di semuanya ada nih. Oh. Nggak semuanya ada. Tidak semuanya ada. dan memang Ada kalau pilihan varian yang ada. Oh ya, dan memang kalau misalnya kita bicara soal cc besar pasti butuh ABS gitu kan. Betul. Kalau cc kecil ini yang sekelas 180, 90 tuh udah ada yang pakai Optional ABS. varian. Optional varian. Optional Contohnya varian. apa, Mas? Misalkan kalau ada Ford juga ada yang bisa optional, ada ABS, ada yang non ABS. Oh. Jadi memang oke. tergantung dari kebutuhan teman-teman sendiri. Oke. Mas Sandro, ini untuk sebagai pertanyaan penutup, Oke. ya kan? Dari QJ Motor sendiri, kira-kira harapan sebagai kita bisa bilang ini adalah permulaan QJ Motor di industri motor Indonesia, gitu kan? Pesan apa yang ingin disampaikan? Pesan apa yang ingin disampaikan dan juga Harapan ya? hal apa yang ingin disampaikan untuk mematahkan brand-brand kompetitor? Waduh. Contohnya misalkan gini, tadi kan sebagai brand baru ya nggak? Sebagai Sebagai brand baru, baru, gitu kan? oke. Strategi apa yang ingin yang dilakukan dan juga apa yang ingin disampaikan kepada konsumen bahwa Pijo Motor tuh ya juga motor yang bagus tuh di antara kompetitor yang lain. Ya, oke. Mungkin saya bisa ngomongnya gini ya. Buat teman-teman di luar sana yang memang mungkin masih agak sedikit ragu atau bagaimana, kita pengennya tuh building trust tuh bener-bener komitmen kita, misalkan dengan cara kita membuat factory di Indonesia, Iya. kita menyediakan layanan purna jual di berbagai macam kota dan daerah. Terus juga kita hadir di acara-acara pameran. Itu menunjukkan bahwa kita memang ada loh, kita di sini loh. Kita bukan yang kayak modelan hit and run begitu. Dan memang apa yang mungkin terjadi jauh sebelum ini, zaman mungkin kita masih, bapak ibu kita masih lebih muda juga. Nah, di mana merek-merek China memang mungkin agak sedikit struggling untuk mendapatkan momentum dan Betul. pasar di Indonesia. Percayalah bahwa sekarang ini China leading in teknologi itu sangat luar biasa. Setuju. Ya. Setuju sih. Benar-benar tadi dengan 82 fiturnya, terus Iya. juga dari segi safety juga udah oke, dan unik banget nih, ada AMT ya kan, Iya. dan untuk pecinta-pecinta cruiser mungkin apa namanya adventure juga udah banyak Iya. banget pilihannya ya, jadi nggak usah ragu lagi. QJ Motor tentunya udah sangat worth it lah. Iya. Ini menjawab kefomoan kalian yang nggak bisa kopling, tapi tetap bisa naik cc besar. Dengan QJ Motor desain jawabannya. yang oke. Dengan desain yang oke QJ Motor. Oke, saya nama Zakwan, pamit undur diri dan rekan saya. Saya Reza Radia, sekian Sobat Autotech. Sampai jumpa. Thank you Mas Andro. Thank Terima kasih, Mas you. Andro. Nah, ini QJ Motor ya. Dan Wih, keren tadi banget. yang ada Ford 250 Adventure tuh. Terusan nih coba yuk. Ayo, lihat yuk. Halo Mas Andro. Halo Mas. Ketemu lagi kita. Ketemu lagi di sini. Hai. Kita mau Welcome, welcome. lihat-lihat nih. Ya. Ini tadi yang disebut dengan Ford yang EDV-nya, yang Adventure-nya. Yang Boleh, R Mas? Pro. R Pro. Yang Air Pro ya? Ya. Dan ini katanya terkoneksi dengan aplikasi, betul? Betul, ada namanya smart system. Nah, Oh ya, seperti itu tadi. tadi nih. Boleh Boleh lihat nggak sih? tunjukin nggak? Nah, akan dibantu sama temanku namanya Bapak Tanto. Oke, Pak. Mas Oke. Tanto. Oke, Pak, ini gimana nih? Kita smart system ini dia sudah terkoneksi dengan aplikasi dan kebetulan motor ini dia punya SIM card sendiri. Punya apa? SIM card. SIM card. Ya, jadi Oh, di dia dalam motornya nih. ada akses internet. Tujuannya kita untuk ngelacak motor, contoh. Ini kita lihat di sini GPS lah ya. GPS tracking. Jadi ketahuan motornya ada di mana. Kita ada namanya Easy Ride. Easy Easy Ride Ride. itu dia mengandalkan mobile key. Jadi motor ini kuncinya adalah handphone ini. Selama dia terkoneksi dengan Bluetooth, terkoneksi ya, Iya. dia bisa mengaktifkan sensor-sensornya. Contoh, Oke. Coba. kita nggak perlu ngapa-ngapain nih. Anggaplah kita duduk. Nyala. Nyala dia. Wih, keren Oh, ini banget. tadi yang dimaksud ketika kita dulu itu langsung nyala, langsung on ya? Auto ride. Oke. Oh, oke. Terus udah nyala, kita mau berangkat, nggak tahu jalan, bisa nongol peta di sini. Oh, berarti nggak usah lihat di HP lagi Iya, ya? Udah HP langsung masuk ada di kantong aja. layarnya. Oh, gitu. Selain tadi Maps, Nah, Di smart system apa biasanya kita touring, bosen kan? Kita dengerin musik. musik. Wih,
Nah, biasanya kita kalau touring maunya bikin video kan, sambil Iya. nge-vlog kan. Di sini ada. Dia video auto recording. Ini dashcam, Ini dashcam kan? depan dan belakang. Depan dan belakang ini berarti yang depan ya? Iya, Depan. dashcam kan? Yang pertama buat keamanan, yang kedua ya buat validasi lah, masuk YouTube. Oh, tapi kalau misalkan si dashcam ini apakah dia akan nge-record ketika udah mulai jalan atau hanya diperintahkan aja? Otomatis record. Otomatis. Jadi kalau misalkan amit-amit ada accident di depan gitu kan, itu sudah pasti nge-record? Iya. Oh, Jadi dia itu rekamannya per menit. 60 detik dia akan input Oh, ya, video ganti baru, frame file oh baru. gitu. Gitu. Ada Ya, kapasitas memorinya nggak kalau si sekitar 32 giga. 32 giga? Ya kita selama perjalanan berapa ya? 6-7 jam masih oke lah. Setelah itu kan dia akan tiban video lama. Oh. Kan kita kalau di parkiran banyak motor bingung nyarinya kan. Anggapnya Bluetooth-nya nggak connect, tapi dia Iya. connect internet. Iya. Kita tetap bisa cari. Contohnya? Ini kan nggak connect ya. Find vehicle. Oh. Ini ada voice-nya juga. Saya lupa nyalain aja. Oh, jadi nggak Dia cuma akan ngasih cahaya kita aja sign ya? sendiri gitu ya. Betul. Untuk cari-cari. Wah, ini kalau dibawa ke parkiran mall Aman. Keren aman sih, parah. aman Mas. parah Oh, ini. satu lagi nih. Apa tuh? Keamanan. Kita ada namanya blind spot detection. Wih, Baru tahu sih nih kalau motor ada ini. Nah, jadi kalau ada kita lagi jalan, minimal kecepatan 10 km per jam, di belakang ada kendaraan ngikutin, dia ngasih tahu. Oh. Di sini dan di sini. ini dia warningnya tuh kuning-kuning gitu atau Betul. gimana? Kuning, seperti di mobil. Ini aktif di kecepatan berapapun, mau pelan, mau kencang? 10, minimal 10 Oh, minimal 10 tadi ya? Oh, oke. Berarti ini juga cocok sebenarnya buat ibu-ibu. Oh iya. Sengketa belok kanan. Biasanya, ya nggak? Biasanya kalau belok asal belok, ya nggak? Iya. Tapi kan kalau misalnya ada cahaya nggak mungkin nggak di-notice dong. Gitu. Ini cocok. Harapannya begitu ya. Harapan seperti itu. Untuk Indonesia lebih maju. Apalagi banyak sih sebenarnya total fitur itu ada 82, cuma kalau saya jelasin semua besok baru selesai. Yang aku Keren bilang banget tadi. sih, keren banget. Banyak Oke, kita oke. banyak settingan untuk pengereman, ABS, TCS kita bisa dimatiin Oh, ABS di depan belakang? depan belakang. Depan belakang? Kan nggak semua motor ABS-nya bisa dimatiin kan, Iya. tapi ini bisa. Oh, bisa dimatiin. Karena ya balik lagi bentuknya adventure, dimana kalau adventure itu kita butuh ABS dimatiin ya kita harus matiin Menyesuaikan lah ya. supaya nggak nyelonong ya masuk sawah. Iya, betul, betul. Tuh sensor. Oh di sini ada charger. Oh iya, di dashboardnya. Ya, Itu ada port charging. port charging. Port chargingnya apa itu? Type-C dan USB. Type-C dan USB. Kalau yang sebelah kiri? Udah sesuai Kosong. banget lah ya sama zaman sekarang. Kosong. Oh. Jadi charging masuk, udah simpen aja navigasi dari Oh sini kan. iya. Biasanya ada kunci fisik kan. Nah kalau kita kunci fisik ini hanya untuk buka bagasi. Oke. Terus kunci umumnya kita pakai kartu. Tab-nya di situ. Kayaknya akhirnya udah mati ya. Oh, berarti untuk menyalakan motor ini ada dua cara. Pakai si kunci. Ada beberapa cara. Oh, ada berapa cara? Yang pertama pakai kartu. Iya. Kedua sensor tadi kita duduk. Mm-mm. Yang ketiga dari sini. Aplikasi tadi. Iya. Aplikasi. Unlock, lock, unlock. Oh. Tapi saat koneksi ya pencet ini pun bisa power button nyala dia. Wah, ada banyak cara berarti ya. Just in Iya. case salah satunya ada yang error, kita bisa pakai cara yang lain, tentu pakai tombol atau yang lainnya gitu ya.